Bisa ke salah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Neder Bapak Abdul Ghafur FPD atau yang mewakili. Yang kami hormati pemateri kita hari ini Bapak August Wicaksono SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Neder. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita diberi nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di aula pada siang hari ini. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak yaumil akhir kita mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja saya di sini akan membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa, yang keempat sambutan, yang kelima materi, yang keenam penutup. Acara yang ke-1 yaitu pembukaan, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Ria Herawati SPD. Kepadanya disilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin diperkenankan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Teguh Susanto SPD. Kepadanya disilakan. Bapak Ibu, marilah kita berdoa bersama-sama semoga acara diseminasi budaya positif pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana sami'na munadiyan lil imani anna aminu bi rabbina fa amanna. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah yang siang hari ini akan diwakili oleh Bapak Andi Subhan SPD. Kepadanya disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Dender, khususnya kepada teman kita Bapak August Wicaksono SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dalam program guru penggerak tingkat nasional yang hari ini akan memberikan diseminasi kepada kita bersama. Mengawali pertemuan kita pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama mengaturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai hari ini kita masih mendapatkan nikmat dari Allah berupa nikmat sehat, sehat lahir, sehat batin, sehingga pada siang hari ini kita dapat bersama-sama berada di ruangan ini untuk mengikuti diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak August Wicaksono SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Salawat salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai pengikutnya hanya bisa berharap dan berdoa semoga kita dan keluarga kita senantiasa dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, yang dilakukan oleh Pak Agus Aksono ini adalah bagian dari perjalanan panjang pendidikan guru penggerak angkatan 11, dimulai pada bulan Juni dan nanti akan berakhir pada bulan Desember 2024. Ada waktu 6 bulan untuk mengikuti program guru penggerak. Kalau dulu saya Pak Agus itu 7 bulan, mundur 1 bulan. Apa yang disampaikan Pak Agus ini adalah merupakan suatu transformasi pendidikan, perubahan pendidikan. Nanti banyak hal yang akan disampaikan oleh Pak Agus, bagaimana cara menciptakan budaya positif di SMP Negeri 1 Dender. Memang secara praktis, secara praktek, apa yang disampaikan Pak August nanti sudah kita lakukan sejak dulu, sejak kita menjadi guru. Tetapi secara konsep baru kita kenalkan pada kurikulum merdeka, khususnya pada program guru penggerak ini. Nanti Pak August akan menyampaikan apa yang selama ini kita lakukan yang kita anggap benar ternyata salah. Kadang-kadang selama ini kita itu ingin mendisiplinkan anak, kita hukum anak-anak, kita beri sanksi anak-anak. Menurut kita itu benar, menurut kita itu baik, tetapi dalam kurikulum merdeka itu nanti akan disampaikan oleh Pak Agus kenapa kok itu sampai tidak boleh dilakukan. Tipe guru itu banyak Bapak Ibu, ada tipe guru penghukum, ada tipe guru pemberi rasa bersalah, ada tipe guru yang bisa diajak seperti teman dan sebagainya. Terus nanti Pak Agus juga akan menyampaikan tentang bagaimana budaya positif yang dilakukan, yang berangkat dari disiplin positif melalui segitiga restitusi. Nanti Pak Agus akan menyampaikan itu semua. Jadi ini sesuatu yang sangat luar biasa buat kita, terutama untuk mengembangkan dan mewujudkan budaya positif yang ada di SMP Negeri 1 Dender ini. Mudah-mudahan kita berharap semua, mudah-mudahan kegiatan diseminasi ini bisa memberikan dampak yang positif, terutama bagaimana kita seorang guru bisa melakukan kegiatan pembelajaran di kelas sesuai dengan kebutuhan murid, dan bagaimana di SMP Dender ini akan terwujud budaya positif yang baik, yang nantinya budaya positif ini akan melahirkan karakter-karakter yang baik pula. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian yang bisa saya sampaikan mengawali kegiatan diseminasi siang hari ini. Apabila ada kekurangan, kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu materi yang akan disampaikan oleh Bapak August Wicaksono SPD. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala SMP Negeri 1 Dender, Bapak Gubernur MPD, karena beliau tidak bisa hadir, maka diwakili
pembelajaran. Ya mungkin Pak Andi sendiri termasuk senior saya yang mengikuti CGP angkatan kelima. Jadi dari sini saya belajar menimba ilmu dari Pak Andi. Jadi apa yang saya lakukan selama ini ternyata ada yang salah di dalam diri saya. Setelah mempelajari dan mengikuti calon guru penggerak ini, alhamdulillah saya mulai sedikit demi sedikit saya mulai bisa merubah karakter dari saya sendiri. Jadi untuk pembelajaran budaya positif itu memang sebenarnya sudah pernah kita lakukan. Jadi untuk budaya positif segitiga restitusi maupun diseminasi itu sudah pernah kita lakukan, tapi kita itu tidak menyadari bahwa oh ini toh yang namanya budaya positif. Terus tadi Pak Andi juga menyampaikan bahwa kita di sini sebagai guru itu banyak karakter yang kita punya. Jadi beliau tadi menyampaikan bahwa guru itu ada yang karakternya sebagai penghukum, ada yang sebagai pemberi rasa bersalah, ada juga yang sebagai teman, ada juga sebagai apa? Mungkin ibu-ibu ada yang tahu, Bapak? Sebagai manajer. Ya. Dari situ kita nantinya kita sama-sama belajar. Di sini saya juga belajar. Nanti kita juga bisa berkolaborasi. Kita berkolaborasi dengan teman-teman kita. Nantinya semoga jenengan sedoyo nantinya misalkan ada yang mau mengikuti CGP, paling tidak kita pernah mendengar atau tahu materi-materi yang ada di CGP ini. Baik. Di sini saya akan memaparkan presentasi. Kelihatan gitu ya, Bapak? Ya, kelihatan. Di sini tentang budaya positif. Jadi menyebarkan pemahaman dan menerapkan pengalaman tentang budaya positif. Jadi budaya positif itu ada beberapa konsep intinya. Inti yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada juga miskonsepsi. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol. Iya. Di sini ada gambarnya
dua orang, kita misalkan dua orang ya, dua orang yang satu itu ada apanya itu, Bapak? Kunci. Mungkin ada yang tahu. Menggerakkan. Boleh. Ada yang tahu lagi? Mungkin ada jawaban lain? Boleh. Bu Era mungkin. Kunci. Ya jelas itu ada di belakang punggung itu ada kunci. Nah, itu ilustrasi mengendalikan, betul. Jadi ilustrasi guru mengontrol murid. Di sini juga ada ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Dari sini Bapak Ibu, kira-kira betul apa salah menurut jenengan? Kira-kira Pak Dini, di situ yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Salah. Mungkin salahnya itu dari segi yang mana, Bapak? Mungkin ada penjelasan. Murid kurang bebas berpendapat, kurang mengekspresikan diri. Boleh. Ada yang lain? Iya. Iya, betul. Jadi selama ini yang kita tahu bahwa guru itu yang mengontrol murid. Jadi bukan murid yang mengontrol guru. Iya. Selama ini persepsi kita itu kurang betul. Jadi bukan guru mengontrol murid atau murid yang mengontrol guru, bukan. Tapi tugas seorang guru itu adalah sebagai pamong murid. Pamong murid itu yang bagaimana? Kita bisa mendampingi, mengarahkan anak-anak kita, bukan kita paksa dengan apa yang kita punya. Misalkan kita materinya sampai sini, kamu harus mengerjakan ini, kamu harus sampai ini. Nah, itu nggak boleh. Jadi kita memberikan suatu kebebasan kepada anak kita. Itu budaya positif juga. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Terus ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Kayak tadi yang saya sebutkan bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Nah, itu kurang tepat. Bukan salah, bukan, tapi kurang tepat. Ya, mungkin dari sini dulu. Aku mau dewasa, aku orang dewasa. Saya itu harusnya seperti ini. Saya punya jabatan, saya punya itu kurang tepat. Ya. Jadi di sini ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa itu kurang tepat juga. Jadi kita harus memberikan kebebasan, bukan berarti bebas. Kamu kesana silakan, enggak seperti itu. Tapi kita memberikan kebebasan pada anak, maunya apa nanti kita kasih. Mungkin dari sini ada yang kurang paham. Baik, next. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di situ stimulus respon, ada teori kontrol. Untuk stimulus respon, realita terfokusnya pada kita semua. Untuk teori kontrolnya
realitas kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Untuk teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Untuk stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Untuk teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Perilaku buruk dapat sebagai suatu kesalahan. Untuk teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Untuk teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Untuk teori kontrol, kolaborasi dan konsentrasi mendapatkan pilihan-pilihan baru. Model berpikir memang atau kalah, model berpikir memang benar. Untuk disiplin positif, itu disiplin berasal dari kata disiplin, yang artinya adalah belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Untuk disiplin positif, itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward atau suatu ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi di sini disiplin itu dari diri kita sendiri, bukan harus ada suatu paksaan. Jadi misalkan kita memberikan contoh kepada anak, misalkan kita habis makan ada sampah, nah harus kita buang ke tempat sampah, bukan ke tempatnya. Nah, jadi kita membuang sampah pada ke tempat sampah. Jadi dari kita memberikan contoh, anak-anak itu juga akan melihat, oh ternyata bapak ibu guru membuang sampah. Itu yang pertama. Yang kedua, misalkan waktu kita memakai seragam, kita memakai atribut. Jadi atribut yang kita gunakan, seragam yang kita gunakan, jangan sampai kita terlihat oleh anak-anak kita, oh ternyata bapak ibu guru ada yang tidak memakai kaos kaki, oh bapak ibu guru tidak ada yang pakai nama. Nah, seperti itu. Ya. Dari situ anak-anak itu melihat kita. Bapak ibu guru tidak pakai kaos kaki, bapak ibu guru tidak ada yang pakai nama, bajunya kusut. Dari situ anak-anak melihat, belajar. Jadi anak-anak itu tumbuh itu disiplin dari diri kita sendiri, dari kemauan anak-anak kita. Jadi anak itu kalau misalkan bersalah jangan, kamu bersalah, kamu harus gini, tidak seperti itu. Tapi harus, Mas, kenapa tidak dimasukkan? Mas, kenapa? Nah, seperti itu. Di Bapak Ibu.
Di sini ada nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh-contoh nilai kebajikan. Profil pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terus toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias atau empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya lurus hati pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya, ini 5 kebutuhan pokok dalam manusia, itu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Untuk bertahan hidup, kita pasti memerlukan makanan, pakaian, tempat tinggal, kenyamanan, kesehatan. Itu pasti. Iya. Terus kasih sayang dan rasa diterima itu bisa kita kita rasakan dengan rasa diterima, dipedulikan. Rasa diterima, dipedulikan. Jadi kita harus berada di zona yang nyaman. Kita harus ada di tempat yang kita dibutuhkan. Seperti kita berada di SMP Negeri 1 Tunagar ini, karena SMP kita itu dibutuhkan, maka kita ada di sini dan kita bisa berbaur dengan warga atau teman-teman kita yang ada di SMP Negeri 1 Tunagar ini. Untuk penguasa kasih sayang dan rasa diterima itu ada lagi, yaitu berbagi, kerjasama atau kolaborasi, menjadi bagian dalam kelompok. Untuk penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Untuk kebebasan, itu memiliki mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Itu untuk kebebasan. Untuk kesenangan, kita bisa bermain, humoris, antusiasme, dan tertawa sama humor sama gue. Tertawa dengan humor. Oh, enggak sama. Mungkin ini bapak-bapak, ibu-ibu ngantuk ya. Ngantuk ya? Ngantuk. Kita ice breaking. Iya. Mungkin ada yang mau memandu ice breaking. Bu Erna, monggo, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.
nggak ada apa pasangannya nggak enak, ya kan? Ini apa ini ya? Kalau nggak ada pasangannya nggak enak. Punyanya pasangan dengan siapa? Harusnya Buya. Ya wes, silakan nanti berdiri berhadapan-hadapan. Saya pandu, misal ya berhadapan-hadapan. Kalau saya bilang toleh tangan yang kanan dikedepankan begini. Kalau toleh tangan satunya ditaruh di atas, telunjuknya ditaruh di atas telapak tangan kanan. Nanti kalau saya bilang tangkap, berarti silahkan ditangkap, tapi keluarnya saya bilangnya buah apel waktu menangkap ini, ya. Buah apel rasa. Nanti saya bilang apel betul sampai menangkap ini. Kalau saya nggak bilang buah apel, berarti jangan ditangkap tangannya. Oke? Silakan berdiri, monggo. Iya. Monggo berhadapan-hadapan. Monggo Pak Agus berpasang dengan Bu Mel. Silakan berpasangan dengan Bu Mel. Toleh. Toleh itu. Berarti kita dua-duanya gini Bu. Enggak. Siapa ini? Bu siapa? Bu Mel. Tangan kanannya dikedepankan. Contohnya saya siapa ini? Hah? Iya, sama. Yang satu tangan kanan, yang satu juga tangan kanan. Sudah? Toleh, silakan. Gak ngurus sayang, gak boleh dulu Pak Denny. Nah, nguniku. Tangan dua maksudnya. Ini melatih konsentrasi otak kanan dan kiri. Budak sukanya makan buah anggur. Ya kan, belum bilang apel, ya kan? Sukanya makan daging anjing. Sukanya makan buah apel. Yang tertangkap silakan juga. Bu, cobanya di depan apa di depan? Ya di depan dong. Nggak boleh. Karena Bu Ida minta diwakili, minta tolong Pak. Lu diwakili ya. Pak Teguh ayo diwakili. Silakan. Loh, kan memang hukumannya begitu kok. Ya sebentar. Jadi sekarang apa ini? Jadi ini kalah. Kalau negara siapa lagi? Lepo kalah kok. Ini ada mati. Monggo maju. Ya sampai mewakili itu aku dekat kok. Ayo, kita maju. Maju. Nih, monggo Ayo maju. Pak Teguh, maju. Silakan. Bagus mau ikut. Tapi kan enak, iya kan Pak Bos?
Ya, terima kasih untuk Bu Erna. Kasih aplaus lagi untuk Bu Erna. Gimana? Sudah nggak ngantuk? Kalau masih ngantuk nanti ada kopi break. Ya, kita lanjut motivasi perilaku manusia. Jadi di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu termasuk motivasi intrinsik untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terus untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu biasanya tidak terencana atau tiba-tiba, ya. Terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Biasanya hukuman juga bersifat hanya satu arah. Terus berupa hukuman fisik atau psikis. Untuk konsekuensi biasanya pasti terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat gimana? Kurang tepat gitu. Murid tetap dibuat nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Untuk restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Dari pernyataan hukuman ini biasanya memang secara tidak langsung itu dengan tiba-tiba. Betul-betul dibuktikan. Contohnya, saya pengen tahu misalkan yang berupa hukuman itu yang secara tiba-tiba. Iya. Jadi secara nggak langsung kita juga pernah mengalami seperti itu. Anak yang terlambat sekolah langsung kita berikan suatu hukuman. Kamu terlambat, kamu harus ngepel, kamu harus menyapu, harus membersihkan kamar mandi, harus membersihkan ini. Nah, pada dasarnya itu tidak boleh. Mestinya harus kita tanyakan dulu. Tanya dulu, kenapa kok sampai terlambat? Rumahnya mana? Kenapa sampai terlambat? Ada suatu permasalahan apa? Jadi kalau kita menanya anak itu jangan langsung, kamu terlambat, kamu harus membersihkan halaman, kamu harus membersihkan kelas selama sekian. Itu hukuman. Konsekuensi terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Beda. Jadi hukuman dengan konsekuensi itu beda. Makanya kita kalau ada anak yang melanggar suatu aturan, kita harus memberikan apa? Konsekuensi apa suatu hukuman. Kalau konsekuensi kan antara guru dengan murid atau siswa. Ada suatu kesepakatan, betul. Ada suatu kesepakatan antara guru dengan siswa. Beda dengan hukuman. Kalau hukuman itu kan satu arah, hanya berpusat pada dari guru. Iya, berpusat dari guru. Karena apa?
anak itu terlambat, terus si guru tersebut memberikan suatu hukuman. Beda dengan konsekuensi. Kita tanyakan dulu, kamu terlambat karena apa? Rumah kamu mana? Kamu naik apa? Setelah kita tahu anak tersebut itu ternyata mengalami suatu hal yang memang tidak mereka inginkan. Semestinya dia itu berangkat dari rumah sudah pagi, sudah ngatasi untuk sampai di sekolah itu tidak sampai terlambat sekolah. Tapi di sini karena ada suatu hal di perjalanan, maka si anak tersebut itu mengalami kegagalan dalam apa? Kegagalan dalam datang ke sekolah dengan keterlambatan. Untuk restitusinya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Dari konsekuensi itu nanti ke restitusi. Jadi setelah kita tanya ke siswa atau murid itu gimana dengan adanya suatu kegagalan kalian, kamu untuk masuk ke sekolah, maksudnya datang terlambat, itu besoknya gimana cara untuk memperbaikinya? Kira-kira sanggup apa enggak? Jadi jangan memberikan anak itu merasa merasa bahwa dirinya itu bersalah. Memang anak tersebut salah karena datang terlambat ke sekolah, tetapi di sini kita harus mendengarkan murid juga. Kenapa? Kita juga harus berpisah pada murid tadi. Jadi kita harus tanya ke murid, tanya ke anaknya, kenapa? Terus kira-kira besok mengulangi lagi enggak? Caranya gimana untuk tidak dapat agar tidak sampai terjadi seperti ini lagi. Dari sini Pak Habib. Jadi kita harus memberikan suatu kebebasan pada anak, bukan berarti kebebasan kayak tadi kamu harus lihat enggak. Jadi kita mengontrol anak tersebut juga, tapi kita beri kebebasan anak tersebut untuk berpikir yang positif dan bernalar kritis. Nah, ini tadi ya yang disampaikan oleh Pak Andi, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, bisa sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima adalah sebagai manajer. Tadi di slide sebelumnya ada pernyataan penghukum, ada penghukum. Di sini juga ada penghukum, posisi kontrol. Contoh penerapan posisi kontrol sebagai penghukum. Contoh biasanya yang pernah kita lalui waktu kita sekolah. Semoga untuk anak-anak didik kita tidak sampai mengalami seperti yang kita alami dulu. Misalkan yaitu hormat pada bendera selama 1 jam
Nah, itu kira-kira dari posisi kontrol apa? Posisi kontrol hukum, karena dengan satu arah. Terkadang anak tidak ikhlas untuk melakukan hormat bendera selama 1 jam. Kira-kira ikhlas apa tidak untuk anak kita? Menurut jenengan, gimana Bu? Oke, betul. Karena anak itu nggak akan ikhlas. Terus pernyataan yang kedua adalah, berapa kali ibu atau bapak, berapa kali ibu harus memberitahu kamu, kamu selalu saja mengecewakan ibu. Pernyataan seperti itu adalah pembuat merasa bersalah anak. Misalkan sudah tak kasih tahu, kamu itu jangan seperti ini, nanti kamu akan seperti ini ya. Anak itu akan merasa dirinya itu bersalah. Itu juga akan mengganggu psikologis anak. Jadi apa yang bisa saya sampaikan tadi, jangan sampai kita memberikan anak itu suatu hukuman terhadap anak. Jangan membuat anak itu merasa bersalah. Lanjut, ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya. Sekali ini ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, dari pernyataan ini adalah guru dalam posisi kontrol sebagai teman. Lanjut, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu sebagai pemantau. Untuk yang lanjutnya adalah, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Nah, pernyataan ini adalah sebagai posisi kontrol guru sebagai manajer. Kira-kira dari 5 posisi kontrol yang pernah kita terapkan, sering yang mana yang pernah kita lakukan? Sebagai ada yang diulang biasanya kan langsung, karena di depan paket jadi langsung. baik, terima kasih. Mungkin Pak Teguh. Baik, terima kasih Pak Teguh. Mungkin Pak Teguh pernah mengalami posisi kontrolnya sebagai manajer. Bu Rizky pernah melakukan posisi kontrolnya sebagai apa? Teman. Baik, terima kasih. Jadi di sini Bapak Ibu guru pernah melakukan dalam posisi kontrol bermacam-macam. Saya dulunya juga seperti itu Bu, Bapak. Jadi saya dulu juga pernah menempatkan diri saya itu sebagai posisi kontrol penghukum, pernah, sebagai teman, pernah, sebagai pemantau juga pernah. Dan alhamdulillah dengan pembelajaran yang saya terima di CGP ini, di angkatan 11 ini, saya mulai
melatih diri saya untuk menjadi manajer. Dalam manajer itu biasanya digunakan oleh bapak kepala sekolah. Tapi posisi kontrol tersebut memang harus kita terapkan pada diri kita. Mungkin dari bapak ibu ada yang unek-unek sebagai teman atau sebagai pemantau atau sebagai rasa bersalah atau manajer. Mungkin ada yang mau monggo benar. Terima kasih, izin bertanya. Dari kelima posisi yang panjenengan terangkan tadi, yang untuk kita laksanakan itu bagusnya itu posisi yang mana? Aman buat saya dan bapak ibu guru lainnya, aman juga untuk siswanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Erna. Jadi dari pertanyaan Ibu itu memang banyak yang ditanyakan oleh teman-teman kita di CGP. Jadi posisi kontrol sebagai apa kita itu agar kita itu aman. Dalam arti aman itu apa? Berarti aman itu kita bisa mendidik anak dengan baik, berpusat pada murid, budaya positif terhadap anak. Memang pertanyaannya Bu Ena bagus. Jadi posisi kontrol guru yang bagus itu di manajer itu. Tapi selain manajer itu ada yang bagus. Untuk tingkatannya yang paling bagus adalah manajer. Yang satunya apa? Sebagai teman. Tapi terkadang kalau kita sebagai teman, kita juga harus tahu seberapa kita kedekatan dengan anak. Jangan sampai kita tuh kita walaupun sebagai posisi kontrol kita sebagai teman, jangan sampai kita terlalu. Jadi meskipun kita sebagai teman, oke, nggak apa-apa, tapi kita harus ada jarak. Jarak apa? Siapa kita, siapa anak kita. Jadi kita itu harus membatasi, bukan membatasi. Aku seperti ini, enggak. Tapi kita harus memberikan jarak. Itu yang tahu dari diri kita sendiri. Tapi yang lebih bagus untuk aman kita, itu sebagai manajer. Kenapa? Untuk manajer itu paling aman. Karena yang pertama sebagai penghukum, otomatis itu berpihak hanya satu arah saja. Satu arah berarti berpusat pada guru, tidak ke siswa atau murid. Kalau ke siswa murid, kalau kita hukum, otomatis anaknya mundur. Iya. Mungkin nggak ikhlas. Aku nggak salah, seperti aku punya alasan sendiri kenapa nggak di. Tapi tetap saya dihukum. Kenapa? Nah, itu juga akan berpengaruh pada psikologis anak tersebut. Jangan sampai anak-anak kita itu terganggu psikologisnya. Berarti dalam posisi kontrol apa kita harus yang baik? Di posisi kontrol manajer. Nah ini
posisi kontrol apakah aku ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Mungkin Pak Jenny? Rasa bersalah. Iya betul. Memberi rasa bersalah. Yang lanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Hukuman. Oke. Pemantau. Iya. Bisa pemantau. Terus untuk lanjut, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini?